Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya masih semangat ya walaupun jam terakhir ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Ya silakan, tolong pimpin doanya. Gurunya duduk siap. Siap. Alangkah baiknya untuk kita mulai pembelajaran sampai saat ini kita doa dan yang masing-masing doa dengan hati mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa, terdengar dari lantang suaranya ya. Luar biasa, baik-baik sekali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sebentar. Rival sakit? Oh, kita doakan ya agar Rival segera diberikan kesehatan ya. Nah, Bu absen dulu kelas 10 IPS 1 ya. Adam, Zaki, Afifah, Akbar, Amelita. Karena tadi sudah sangat bersemangat, tapi Ibu mau memunculkan lagi semangatnya biar lebih semangat lagi. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Lagunya Berkibarlah Bendera Negeriku, hafal? Ya, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan pimpin dulu. Jadi teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, mari kita nyanyikan lagu nasional. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Ya, terima kasih. Bagaimana setelah bernyanyi? Semangat ya. Lebih segar ya. Ya, alhamdulillah. Mau nyanyi lagi? Nanti pertemuan selanjutnya ya. Kita nyanyi lagi ya. Ya. Ada yang ingat pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa? Apa? Mengidentifikasi? Ya, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, ada yang masih ingat mungkin apa saja di kemarin pembelajarannya? Ayo Bu, Ya, silahkan. sebelumnya kita membahas tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah teks cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu yang disertai kritik dan biasanya ditujukan kepada tokoh pelaku. Oke, terima kasih. Jadi, teks anekdot adalah teks yang mengandung unsur lelucon dengan menyisipkan kritik. Nah, untuk pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ada yang tahu akan mempelajari apa? Hari ini kita akan mempelajari masih teks anekdot, namun meningkat sedikit. Kemarin kita sudah belajar pengertian, struktur, unsur kebahasaan. Hari ini kita akan mempelajari cara membuat teks anekdot. Nah, tapi sebelumnya Ibu jelaskan dulu ruang lingkup pembelajaran pada hari ini. Di sini kita sudah mulai masuk kepada KD 4.6 yaitu Ibu sudah membentuk kalian ke dalam 6 kelompok. Apakah di sini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Dibaca dulu, dilihat dulu, khawatir ada yang salah masuk kelompok mungkin. Sudah dilihat? Oke, hari ini kita akan, tadi seperti sudah Ibu jelaskan, kita akan membuat kerangka teks. Nah, sebelum membuat kerangka teks, Ibu akan mengajak kalian untuk melihat gambar dulu, kemudian nanti setelah itu kalian akan melihat video pembelajaran, dan setelah itu kalian akan
mengerjakan LKPD. Ibu nanti akan membagikan link LKPD untuk kalian kerjakan, yang di dalam LKPD tersebut isinya adalah tentang membuat kerangka teks anekdot. Bisa dipahami? Nah, ini sudah Ibu tayangkan gambarnya. Lihat, bisa dilihat di sini. Ada gambar. Di sini kalau kita bilang bahasa sekarang itu meme ya. Meme gitu ya. Sering muncul di sosial media ya. Meme ya. Sering muncul di sosial media. Mungkin gambar-gambar seperti ini juga tidak asing kalian lihat jika kalian sedang membuka-buka sosial media kalian. Dilihat. Dari gambar yang ditayangkan, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu jelaskan? Maksud dari gambarnya itu apa ya, Bu? Maksud dari gambar yang ditayangkan tuh apa katanya? Terima kasih. Ada yang ingin menjelaskan mungkin? Ya. Balik lagi, Bu. Ya, coba dijelaskan. Karena kan kita sama-sama sudah membaca ya. Ya, Jadi silakan. izin ngejelasin, dari gambar itu bisa kita lihat kalau ada seorang ibu yang baru aja belanja dari mall. Kemudian ibu itu sendiri mengatakan bahwa orang-orang sekarang udah nggak takut lagi sama adanya corona karena udah banyak yang belanja ke mall. Itu aja yang bisa saya tangkap dari gambar. Ya, jadi ada gambar ibu-ibu setelah pulang dari mall ya belanja, tapi dia mengatakan bahwa sekarang orang-orang sudah tidak takut lagi ya dengan adanya corona gitu, karena banyak sekali yang belanja di mall. Terima kasih, beri tangan dulu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Oh ya, boleh. Saya ingin menambahkan, sindirannya adalah banyak orang yang membicarakan tentang ketidakpuaspadaan orang terhadap corona, namun ternyata dirinya sendiri pun melakukan hal yang sama. Seperti yang dikatakan lawan bicaranya yang mengatakan bahwa lah situ kan baru dari mall. Ya, terima kasih. Jadi menambahkan sindiran ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Saya, Bu. Oh, boleh, Atta. Untuk mengidentifikasi sebuah gambar anekdot, apakah kita hanya melihat dari percakapan atau tulisan yang hanya ada pada gambar saja atau bagaimana, Bu? Untuk mengidentifikasi teks anekdot, apakah kita hanya melihat dari percakapan yang ada di gambar saja gitu ya? Ya, jadi gini, gambar yang Ibu tayangkan ini adalah bisa dipahami? Bisa kita lanjutkan? Ibu punya video seperti yang tadi Ibu katakan. Ibu punya video tentang cara membuat teks anekdot, membuat kerangka teks anekdot. Jadi, tolong disimak baik-baik videonya. Bila ada hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat ya. Itulah tadi langkah-langkah cara menyusun teks anekdot. Ada berapa langkah? 9. Ada apa saja? Menentukan tema. Kemudian? Menentukan tokoh. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Herlang. Ya. Oke, jadi saya mau nanya Bu Lila, dari apa yang udah saya tonton di video tadi, saya nyatet pertanyaannya di buku saya karena cukup panjang. Jadi, berdasarkan video yang sudah ditayangin sama Bu Lila nih, saya mau nanya, di sana kan ada proses penyuntingan. Salah satu hal yang perlu disunting, diantaranya ada kebahasaan dan ejaannya. Itu artinya dalam membuat sebuah teks anekdot, kedua hal tersebut juga harus diperhatikan kan? Iya, betul. Sedangkan tadi yang dicontohkan ada beberapa yang ejaannya masih belum mengacu pada EYD, Bu. Kadang saya juga suka lihat di media sosial tentang meme yang beredar di Instagram maupun yang lain, juga masih banyak, Bu, yang struktur kebahasannya dan ejaannya belum benar. Kira-kira itu bagaimana, Bu? Oke, terima kasih Herlang atas 6 link di sini. Kelompok 1 sampai 6. Jadi silahkan masing-masing kelompok buka gawainya, buka handphonenya, klik link yang ada di sini atau ketik linknya berdasarkan yang ada di sini.
Jangan sampai salah kelompok ya, karena di dalamnya ada gambar. Setiap kelompok itu ada gambar yang berbeda. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Sudah ada tampilannya? Mana? Sudah dibuka dulu? Ayo. Sudah? Sudah? Ini sudah? Ya. Gambarnya setiap kelompok berbeda ya. Sudah? Sudah? Dibuka lihatnya ke. Nah, biar nggak kayak tidur. Ya. Ada yang seperti ini ya. Lembar kegiatan peserta didik, betul? Lihat. Ini ada ringkasan materinya. Kemudian halaman ini ada gambar ya. Nanti masing-masing kelompok nih gambarnya berbeda-beda ya. Nah, gambar ini untuk apa? Ini untuk media kalian membuat teks. Jadi kalian sudah ada tema atau topiknya berdasarkan dengan gambar ini. Tinggal kalian tentukan saja gambar itu tuh topiknya apa, gambar itu tuh temanya apa gitu ya. Kemudian halaman selanjutnya di sini ada nama, kelas, nomor absen dan mapel. Nama itu tuliskan saja nama kelompok. Jadi nanti yang mensubmit satu orang saja. Masing-masing kelompok satu saja. Jadi nanti tuliskan saja nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6. Kemudian kelasnya kelas berapa, nomor absennya tuliskan lagi dengan nomor kelompok. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada tabel, lihat. Ada tema, kritik, humor, tokoh sampai ke judul teks anekdot. Silahkan kalian kerjakan yang ini dulu buat kerangka teksnya berdasarkan gambar yang kalian dapat ya. Ada yang ditanyakan terkait pengerjaan LKPD-nya? Tidak? Ya boleh, silahkan. Berapa lama waktunya? Wah, lama sekali. Ibu sudah sediakan waktu. Berapa menit nih? Kelihatan nggak? Ya bisa 15 menit kita kerjakan? Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pertemuan hari ini sudah hampir selesai. Ibu akan meminta kalian mengisi refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Silahkan ketik link yang ada di sini, dibuka linknya. Ya, refleksi pembelajaran ada di situ ya, ada 3 pertanyaan ya. Pelajaran apa yang kalian pahami, betul? Kemudian pelajaran apa yang kalian sukai pada hari ini? Kemudian juga apa yang kalian dapatkan pada hari ini gitu ya. Ada 3 pertanyaan, silakan isi sesuai dengan apa yang terjadi pada hari ini. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Membuat kerangka teks anekdot. Apa saja isi dari kerangka teks anekdot? Menentukan tema, terus menentukan tokoh dulu, kemudian kritik, kemudian menentukan humor, kemudian merincikan peristiwa, kemudian menentukan polanya, kemudian mengembangkan kerangka dan menyuntik. Itu ya, jadi itu yang kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa pertemuan selanjutnya kita akan, pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah teks anekdot. Jadi berdasarkan kerangka yang tadi sudah kalian buat, pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah teks anekdot secara untuk belajar di rumah. Silahkan kalian selesaikan kerangkanya, boleh kalian cari-cari dari buku paket, cari inspirasinya ya dari buku paket, boleh modul kalian atau boleh dari
internet ya, boleh juga seperti itu ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini? Cukup? Alhamdulillah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tadi kita memulainya dengan berdoa, maka kita akan mengakhirinya dengan berdoa juga. Supaya apa yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat ya. Ya, silakan Herlang pimpin doanya terlebih dahulu. Waktunya bersiap. Siap. Oke, baik teman-teman. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran Baindo pada siang hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan dari Bu Lila hari ini bisa masuk ke dalam otak dan menjadi sebuah ilmu yang baru untuk kita. Doa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati mulai. Nah, doa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih.